Kisah sejarah asal-usul diturunkannya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai landasan petunjuk untuk umat manusia. Banyak sekali keutamaan yang akan didapat pembaca Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Al-Hadis Ruwahul Muslim. Yang artinya, bacalah kalian semua Al-Quran, maka sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah SWT banyak memberikan keistimewaan kepada para ahli Al-Quran dan penghafal Al-Quran, yaitu jenazah mereka tidak membusuk atau hancur dan bangkit dari kiamat dalam kondisi tubuh utuh seperti sedia kala. Selain mereka, ada beberapa golongan yang bernasib sama, yaitu jenazah para nabi, ahli jihad, ulama, syuhada, hafidz Al-Quran, imam adil, muazin yang ikhlas, wanita mati saat melahirkan, dibunuh demi membela agama, dan mati di hari Jumat. Sejarah diturunkannya Al-Quran keseluruhan terjadi dalam masa yang cukup panjang. Dikisahkan bahwa awalnya Al-Quran diturunkan lengkap seluruhnya dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia atau Sama'ud Dunya. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian barulah ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke bumi secara tahap demi tahap selama 20 tahunan. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Lalu seperti apakah awalnya Al-Quran yang disampaikan Jibril kepada Nabi? Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dijelaskan ada 3 pendapat. Teori yang pertama yaitu mulanya lafaz serta makna Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Ukuran huruf Al-Quran yang terdapat di Lauhil Mahfuz adalah sebesar gunung Qaf. Hanya Allah yang tahu maknanya. Malaikat Jibril kemudian menghafal Al-Quran yang didapat dari Lauhil Mahfuz. Lalu Jibril barulah membawanya dan membacakannya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Teori kedua menjelaskan bahwa dahulu malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi memakai makna khusus. Lalu barulah Nabi mentranslate makna itu ke dalam bahasa Arab. Sedang teori ketiga menjelaskan bahwa malaikat Jibril cuma menyampaikan makna Al-Quran saja. Kemudian supaya nantinya Al-Quran mudah difaham, barulah Nabi Muhammad mengubahnya menjadi bahasa Arab. Dikisahkan bahwa peristiwa Nuzulul Quran untuk pertama kalinya terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kala itu Nabi Muhammad berusia 40-an tahun, yaitu kira-kira terjadi pada tahun 608 sampai 609 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad sudah beruzlah atau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Gua ini terletak 5 km dari kota suci Makkah. Kemudian malaikat Jibril datang ke Gua Hira untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril mulanya mendatangi Nabi Muhammad lalu berkata, "Iqra, bacalah." Nabi lantas berkata, "Aku tak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian meraih dan memeluk Nabi dengan cukup erat hingga membuat Nabi Muhammad merasa kelelahan. Jibril lalu berkata lagi, "Iqra, bacalah." Namun Nabi tetap mengaku tak bisa membaca meski sudah diulang-ulang sebanyak 3 kali. Setelah Jibril melepaskan tubuh Nabi, ia lalu mengucapkan surat Al-Alaq ayat 1-5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad lalu menyegerakan diri untuk pulang ke rumah dengan membawa ayat-ayat tadi. Kondisi tubuh Nabi bergetar ketakutan. Sesampainya di rumah, Nabi lalu berkata kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, "Selimutilah diriku, selimutilah diriku."
Siti Khadijah lalu menyelimuti Nabi sampai rasa takut itu menghilang. Nabi lalu menceritakan kepada sang istri tentang peristiwa sebenarnya yang barusan terjadi. Lalu Nabi berkata, "Ku sangat khawatir terhadap diriku." Sang istri Siti Khadijah kemudian berkata kepada Nabi, "Janganlah takut, demi Allah, Allah selamanya tak akan menghinakanmu. Sungguh engkau itu orang yang suka menyambung silaturahmi, memikul kesusahan orang lain, suka memberi orang miskin, suka menjemput tamu, dan suka menolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah itu, Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad bersama-sama pergi untuk bertemu paman Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Diketahui, Waraqah bin Naufal adalah saudara lakinya ayah Siti Khadijah. Jadi, Siti Khadijah memanggilnya paman. Waraqah adalah pemeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia memiliki keahlian bisa menulis Alkitab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun, saat itu Waraqah sudah berusia tua dan sudah buta matanya. Siti Khadijah kemudian berkata kepada Waraqah, "Hai paman, dengarkanlah berita dari ponakanmu ini." Sang paman berkata, "Ponakanku, apa yang terjadi terhadapmu?" Kemudian Nabi menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah mendengar penjelasan Nabi, Waraqah lantas bergembira dan mengimani atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Namun, ia juga menjelaskan tentang rintangan ke depan yang akan dialami Nabi Muhammad. Ia menjelaskan bahwa seorang yang diberi wahyu pasti ke depan akan dimusuhi banyak orang. Waraqah juga mendeklarasikan diri sebagai pembela dan penolong Nabi jika masih diberikan umur panjang. Namun sayang, karena sudah tua, Waraqah sudah dipanggil sang pencipta dahulu. Waraqah bin Naufal dikenal sebagai seorang pendeta Nasrani yang alim, taat, dan masih berpegang teguh terhadap ajaran dan Alkitab yang benar, di mana ia meyakini bahwa kelak akan muncul Nabi akhir zaman. Waraqah banyak menguasai kitab suci terdahulu, di antaranya Kristen dan Yahudi. Ia adalah Nasrani yang masih lurus dan menolak penyembahan terhadap berhala, dan selalu mencari kedatangan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Inilah salah satu alasan Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah. Berita gembira dari Waraqah ini akhirnya bisa mengikis rasa takut dan kegelisahan Nabi berkaitan tentang peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Meskipun Waraqah belum sempat memeluk Islam, namun dia adalah penghuni surga. Alasannya adalah sebab Waraqah selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah semasa zaman jahiliyah. Bahkan ada sebuah riwayat At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwa pernah Nabi bermimpi melihat Waraqah menjadi ahli surga dengan memakai pakaian putih. Iman Waraqah atas Nabi Muhammad inilah yang menjadikannya mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wallahu a'lamu bishawab.